Raja Balaputradewa adalah raja kerajaan Sriwijaya yang berkuasa di abad ke-8 sekitar tahun 850. Raja Balaputradewa berasal dari keturunan Wangsa Sailendra. Ia memiliki watak yang tegas, pemberani, serta bijaksana. Apa hasil dari perjuangan Raja Balaputradewa terhadap kerajaan Sriwijaya? Yaitu peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Balaputradewa? Berani dan pantang menyerah. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Balaputradewa? Membangun armada laut yang kuat, dan dia bisa menguasai beberapa daerah di Nusantara. Ada pula negara tetangga yang bisa dikuasai. Jelaskan hal yang akan terjadi jika Balaputradewa tidak memimpin Sriwijaya. Sriwijaya tidak mencapai kejayaannya, tidak berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Pendapatmu, apakah Raja Balaputradewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Menurut Indonesia sih iya, karena dia berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu Candi Muara Takus. Selanjutnya adalah siapa coba? Gajah Mada. Berdasarkan cerita yang telah kalian baca di buku paket, nah, Gajah Mada merupakan Mahapati Majapahit yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Sejak kecil, Gajah Mada itu sudah menunjukkan kepribadian yang baik, kuat, dan tangkas. Kecerdasannya telah menarik hati sebagai Patih Mojopahit yang kemudian mengangkatnya menjadi anak didiknya. Setelah dewasa, Gajah Mada diangkat menjadi Kepala Bayangkara. Kalau sekarang ini namanya pasukan khusus pengawal raja. Keren bukan Gajah Mada? Karena berhasil menyelamatkan Raja Jaya Negara tahun 1309 sampai 1328 dan mengatasi pemberontakan Rakuti, beliau diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian beliau diangkat sebagai Patih Kediri. Selanjutnya Mahapati Mojopahit. Apakah perjuangan yang telah dilakukan Gajah Mada? Ya, Gajah Mada membantu kerajaan Mojopahit mencapai puncak kejayaannya dalam pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa itu untuk apa? Untuk menguasai Nusantara. Dia tidak akan bersenang-senang. Dia tidak akan bersenang-senang dalam arti itu kan di situ tidak akan memakan buah palap. Ya. Itu artinya dia tidak akan bersenang-senang sebelum menguasai Nusantara. Hal baik apa yang dapat kita contoh? Pantang menyerah dan rela berkorban. Dia rela berkorban. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan? Ya bisa. Gajah Mada berhasil menyelamatkan raja, kemudian menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng, itu pemberontakan Rakuti itu tadi ya. Kemudian dia juga menyatukan Nusantara. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelas, ya, berpengaruh karena kekuasaan Majapahit itu hampir sama dengan wilayah Indonesia sekarang ini, sampai ke negara tetangga ya. Nah, ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit, salah satunya yaitu Candi Panataran. Ini merupakan wilayah dari kerajaan Sriwijaya. Ini adalah Pulau Sumatera. Sekarang ini ya, ini adalah Pulau Sumatera, ini Pulau Kalimantan, ini Pulau Jawa. Lah, yang berwarna orange ini adalah wilayah kerajaan Sriwijaya. Sedangkan ibu kotanya di sini ya.
Nah, Sriwijaya kalau dulu ya namanya, seperti itu. Ini merupakan wilayah kerajaan Majapahit ya, yang seperti ini ya. Ini adalah kerajaan Majapahit, diperluas sampai ke sini, sampai ke sekitar Laut Tiongkok Selatan ya. Ini kalau sekarang saat ini itu Malaysia. Ini Malaysia, ini juga Malaysia, Singapura. Nah, ini Maluku, sebagian Sulawesi dikuasai, ini hampir semua dikuasai ya. Kemudian Papua juga hanya sebagian saja. Kalau sekarang Papua, seperti itu. Diponegoro, ini adalah Pangeran Diponegoro. Lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Beliau meninggal di Makassar 8 Januari 1855 pada usia 69 tahun. Beliau memimpin perang Diponegoro atau perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, Belanda memasang tiang-tiang pancang pembangun jalan melewati rumah, masjid, dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Karena merasa iba melihat penderitaan rakyat, hal itu mendorong Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Beliau berani mencabut tiang-tiang pancang pembangunan jalan. Hal itu memicu terjadinya penyerangan kediaman Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Sejak itu terjadilah perang besar yang disebut Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro segera menghimpun kekuatan didukung oleh Pangeran Mangkubumi, Kyai Mojo, dan Sento Ali Basya Prawiro Dirjo. Berkat taktik perang gerilya yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro, beliau beserta para pasukannya mengalahkan pasukan Belanda. Tapi pada akhirnya dia ditipu oleh Belanda dan diculik bersama istrinya dan pasukannya, diasingkan ke Manado. Kemudian beliau meninggal di Makassar. Asalnya dari Yogyakarta. Perjuangan yang telah dilakukan yaitu tadi ya, berani mencabut tiang pancang pembangunan jalan dari Belanda, memimpin perang Jawa atau perang Diponegoro dengan taktik gerilya. Perilaku yang pantas ditiru ya, yang pertama dia peduli dengan rakyat, berani melawan Belanda dan menghormati leluhurnya.